Selamat sore, selamat kita berbakti lagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kita akan mulaikan kebaktian ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mulaikan kebaktian ini dan kita akan nyanyikan Hanya Kau. Kita sembah Dia karena Tuhan hanya Engkau yang layak. Kita akan katakan Kau telah buktikan, Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Katakan sekali lagi, Kau telah buktikan, Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Oh haleluya, kita sembah Tuhan Yesus. Kita angkat sekali lagi, Kau telah buktikan, Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidupku. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih. Nanti saya minta Ibu Gembala untuk membuka doa. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan.
Kami mengucap syukur untuk sore hari ini kalau kami boleh ada dan berkumpul ya Tuhan. Kami ingin memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Layakan kami, sucikan kami, kuduskan kami Tuhan. Kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan dengan puji-pujian yang kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan karena kami datang kepada Allah kami yang hidup. Allah kami yang berkuasa, yang tidak pernah berubah. Dan kalau sebentar kami beribadah Tuhan, Engkau ada dari awal sampai akhir ya Tuhan Yesus. Engkau melawat kami Tuhan dari yang tua sampai yang muda ya Tuhan. Engkau lawat kami satu persatu. Sehingga benar-benar kami boleh diperbaharui Tuhan. Kami boleh mendapatkan kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bekerjalah Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Baik yang melayani maupun yang dilayani. Kami semua diberkati oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya persilakan jemaat untuk duduk. Terima kasih buat Tuhan Yesus buat kesempatan yang baik ini. Kita ada di sini, kita boleh berbakti lagi di rumah Tuhan setelah 1 minggu lagi ini. Sebentar kita akan membawakan pujian satu lagu yang dari kecil saya suka nyanyiin dan anak saya Kyle juga suka nyanyiin, dan terakhir Jennifer yang suka nyanyiin juga terakhirnya di sini. Lagunya judulnya Tak Ada Yang Sama, karena Yesuslah juru selamat kita. Ada yang sama, tak ada yang sama, tak ada yang sama seperti Yesus. Tak ada yang sama, tak ada yang sama, tak ada yang sama seperti Yesus. Tak ada yang sama, tak ada yang sama, tak ada yang sama, tak ada yang sama seperti Yesus. Tak ada yang sama, tak ada yang sama, tak ada yang sama seperti Yesuslah juru selamat, Yesuslah juru selamat, penolong kita semua. Yesuslah penolongku, tak ada yang sama seperti, tak ada yang sama, tak ada yang sama, tak ada yang sama, tak ada yang sama seperti Yesus. Tak ada yang sama, tak ada yang sama, yang sama seperti Yesuslah, Yesuslah juru selamat, penolong kita semua. Yesuslah penolongku, tak ada yang sama seperti Yesuslah juru selamat, Yesuslah juru selamat, penolong kita semua. Yesuslah penolongku, tak ada yang sama seperti Yesus. 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 Ada haleluya? Haleluya. Saya undang bangkit berdiri. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus baik, sungguh baik buat kita semuanya. Maka dari itu kita akan sambung pujian dengan segala puji syukur. Haleluya. Kita katakan segala puji syukur. Segala syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami
memuliakan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Beri kumalan bagi Tuhan dong. Saya persilakan jemaat untuk duduk. Sepanjang 1 minggu ini kita pasti banyak pertolongan dari Tuhan. Apapun itu saya undang Bapak, Ibu, saudara-saudari yang mau menceritakan cinta kasih Tuhan untuk bersaksi. Saya undang untuk langsung ada yang mau bersaksi. Sehingga kesaksian saudara, Bapak, Ibu, boleh setiap kita yang mendengar, pasti kita juga yang mendengar diberkati oleh kesaksian Bapak, Ibu, saudara. Ada yang mau bersaksi? Ada? Yes, masih dibuka ruang kesaksian. Kalau ada yang mau bersaksi, langsung ke depan aja. Kita sambung pujian dengan Kasih Allah Tak Berkesudahan. Kita katakan kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia.
Selamat sore saudara-saudara, selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mau saksikan bagaimana Tuhan itu sangat baik buat saya. 2 bulan, sudah 2 bulan lebih, saya jatuh di kamar mandi, kepleset, terus saya bilang gini, aduh Yesus, tolong saya. Terus saya kena itu. Saya kena tembok yang begini. Mungkin kalau saya nggak panggil Yesus, ini saya mungkin pecah ya. Tapi karena saya panggil Yesus, tolong saya. Jadi ini nggak pecah, cuman bengkak ini. Terus ini mata saya ini merah semua di pinggir mata saya. Terus saya bangun saya ini panggil tukang urut karena saya rasa nggak enak ini. Terus dipijit semua, ini semua pada keluar merah. Di sini pada merah. Ini tangan berdarah. Ini pada sakit semuanya. Tapi Tuhan itu baik. Setelah seminggu, ini saya pakai trombopop, itu kempes. Cuman ya, jadi itu kalau saya lihat ke atas atau saya lihat ke samping itu cepat, terus saya mau jatuh. Saya minta, aduh Tuhan tolong saya. Tolong Tuhan, tolong saya. Kenapa saya jadi begini? Terus saya ke dokter, kata dokter, 2 bulan baru bisa pulih. 2 bulan saya baru bisa pulih ini saya. Jadi saya nggak boleh lihat ke samping, nggak boleh lihat ke samping itu, terus mau jatuh jadinya. Terus muter lagi ininya. Saya ke dokter, kata dokter 2 bulan baru bisa kembali baik. Saya bilang, aduh Tuhan, kenapa lama? Benar, jangan sampai 2 bulan Tuhan, Engkau mau tolong saya. Ya mulai dari situ Tuhan itu kan saya ya mulai enggak pusing gitu. Tuhan itu luar biasa baiknya. Sudah 2 bulan lebih, ya sekarang saya seperti sekarang ini. Tuhan itu baik, luar biasa Tuhan itu baik. Saya minta Tuhan jangan sampai 2 bulan, kau 2 bulan rasanya lama benar gitu ya. Tapi Tuhan tolong, sampai sekarang saya seperti ini. Memang saya saudara-saudara tuh saya kurus, semakin kurus. Tapi saya bilang saya tidak apa-apa kurus Tuhan, asal saya dikasih sehat. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu luar biasa baiknya buat saya. Dan saya sekarang berterima kasih kepada Tuhan karena Dia begitu baik untuk saya. Itulah kesaksian dari saya. Segala puji, hormat, kemuliaan dan kebesaran hanya bagi Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya, sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih buat kesaksian Tante. Kita sangat diberkati bahwa kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa yang boleh menyembuhkan Tante juga. Siapa yang di sini percaya Allah kita dahsyat? Haleluya. Wah, belum semuanya nih. Siapa yang di sini percaya Allah kita dahsyat? Kita katakan 3 kali, Allahku dahsyat, Allahku dahsyat, Allahku dahsyat. 1, 2, 3. Wah, kayaknya 10 orang sih. Sekali lagi. Allah. Haleluya. Oh, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Selatan terdengar hujan bagi Allah, dari barat sampai ke timur. Nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya
kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diciptakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah, dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diciptakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Jemaat tetap bangkit berdiri. Sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita angkat pujian hati hamba. Haleluya, haleluya. Ya Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita mengucap syukur buat Tuhan karena Tuhan Yesus baik buat kita. Kita katakan, ku tak dapat lupakan, ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima, kau tulus menerima. Aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan
dalamku selamat. Ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Haleluya, kita sembah Tuhan. Terima kasih. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima, Kau tulus menerima. Aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Haleluya. Nanti saya minta koreksi untuk doa firman. Haleluya, Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami datang padamu di pertengahan ibadah ini. Syukur kami sudah naikkan pujian, kami tinggikan kehadirat-Mu Bapa. Biarlah apa yang kami boleh sudah persembahkan menjadi wangi-wangian yang Engkau sukai Tuhan. Dan sebentar kalau firman-Mu yang kami nantikan untuk kami dengar dan kami lakukan Bapa, bicaralah kepada kami. Urapi kuduskan setiap hati kami. Juga urapi kuduskan bibir mulut hamba-Mu. Biar Engkau boleh simpan firman-Mu di dalam mulutnya, sehingga setiap kata yang keluar dari mulutnya boleh menjadi firman-Mu yang hidup, yang menguatkan,
yang menegarkan kami Tuhan. Bapa, kami memberi hati kami, hati yang terbaik, hati hamba untuk Kau tanami, sehingga kami boleh bertumbuh menjadi pengikut-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Acara selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa firman. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, selamat sore, selamat kita mendengarkan firman Tuhan. Senang bertemu dengan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Kita kuat, kita sehat, semua oleh kemurahan Tuhan. Terima kasih saya kepada Ibu Gembala kita yang memberikan saya kesempatan untuk melayani jemaat pada sore hari ini. Tema besar kita bulan ini masih tetap mendengarkan suara Tuhan. Bicara soal suara, kita hidup dengan suara. Dari kita lahir sampai kita meninggal nanti, bahkan waktu kita sudah ada di surga, suara itu akan selalu kita dengar. Ada macam-macam suara. Ada suara yang fals, ada suara yang merdu, ada suara yang lembut, ada suara yang kasar. Ya, ada orang yang dengar suara yang lembut karena menguatkan dia. Ada orang yang suka mendengar suara yang keras, seperti anak-anak rocker itu loh. Sumber suara juga ada macam-macam. Ada musik tadi begitu bagus, begitu manis, menghantar kita kepada hadirat Tuhan. Ada suara juga, apa tuh? Mobil, ada suara motor. Tapi ada suara juga yang menjengkelkan. Suara motor yang digede-gedein, suara drum yang dipukul. Macam-macam suara. Dan saya mau berkata bahwa Allah kita adalah Allah yang berbicara. Allah kita adalah Allah yang berkata-kata. Allah kita adalah Allah yang berfirman. Allah kita adalah Allah yang senang berkomunikasi. Tapi Allah kita bukan Allah yang cerewet, ngobrol tidak karu-karuan seperti kita. Allah kita Allah yang suka bercerita, berfirman. Tetapi waktu dia berbicara, waktu dia berfirman, ada mujizat yang terjadi. Bumi dan isinya dijadikan oleh Tuhan lewat firman-Nya. Manusia dijadikan oleh firman-Nya. Orang sakit disembuhkan, orang mati dibangkitkan. Lewat apa? Lewat perkataan Tuhan. Dan sampai hari ini Tuhan masih berbicara. Sampai hari ini Tuhan masih bercerita. Lewat apa? Lewat hamba-hamba Tuhan. Lewat firman Tuhan. Lewat doa kita masih bisa mendengar Allah berbicara kepada kita. Dan kalau Allah berbicara, karena dia punya mulut. Dan kita mendengar karena kita punya telinga. Kita mendengar karena kita punya telinga. Kita mendengar, berbicara karena kita punya mulut. Allah juga mendengar. Tadi Ibu Samuel Rahmat bisa berbicara bahwa dia bisa berbicara, bisa tawar-tawaran dengan Tuhan loh. Jangan lama-lama Tuhan, jangan 2 bulan. Bisa bicara, bisa tawar-menawar dengan Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang berkomunikasi. Haleluya. Waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka sadar dan mereka takut, mereka lihat diri mereka telanjang, mereka ambil daun buah ara dan menutupi itu. Mereka sembunyi dan tiba-tiba di Taman Eden, mereka mendengar langkah-langkah Tuhan Allah yang sedang berjalan-jalan di Taman Eden pada waktu hari sejuk. Kemudian mereka mendengar suara Allah berbicara, "Di manakah engkau? Di manakah engkau? Di manakah engkau?" Ada suara di situ, ada firman di situ. Dan Adam bilang begini, "Kami sembunyi Tuhan, kami takut, kami sudah berbuat dosa, kami takut, kami sembunyi." Allah berbicara, manusia mendengar. Allah mendengar, manusia berbicara. Haleluya. Dan saya mau berkata, hari ini kita bisa mendengar, kita bisa berbicara dengan Tuhan lewat firman Tuhan, lewat doa. Tapi yang saya heran, kenapa orang jarang ya, sedikit ya, bukan jarang, sedikit yang datang doa hari Rabu, sedikit yang datang beston hari Sabtu. Masih sedikit orang yang datang ke gereja dengan firman Tuhan, berbicara, bercakap-cakap dengan Allah. Mereka lebih suka bicara, mereka lebih suka berdoa di Facebook.
bantu dalam doa ya, padahal orang nggak mau baca. Saya juga nggak mau baca. Malas baca yang begitu-begitu. Di Facebook minta doa, berdoanya di Facebook. Tempat doa itu di gereja, di kamar, bukan di Facebook. Haleluya, para Facebooker. Saya bukan membenci para pencinta Facebook ya. Tetapi kita bisa melihat kan orang lebih senang berbicara, berdoa di Facebook. Facebook bayar, kuotanya jalan terus. Tapi kalau kita berdoa kepada Tuhan, gratis. 1 kali 24 jam, nggak bayar. Tidak, dia akan bilang begini, pulsa Anda tidak mencukupi. Silakan isi pulsa lagi. Tidak terjangkau, tidak tahu ada di mana orangnya. Tidak, Tuhan tidak akan bicara begitu. Tuhan siap mendengar. Waktu kita datang kepada Tuhan, lewat dengar firman Tuhan dan lewat doa. Amin. Mau berdoa jemaat yang dikasih oleh Tuhan? Haleluya, mau berdoa? Tuhan berbicara kepada kita layaknya sedang bercakap-cakap. Seperti seorang anak dengan ibu. Seorang anak dengan bapaknya. Begitu lembut dia bisa bercerita dengan orang tuanya. Dia bisa mengeluarkan isi hatinya. Dia bisa berkata apa yang dia butuhkan. Dan Tuhan bisa mendengar doa kita, permintaan kita. Tuhan bisa menyatakan kasih-Nya lewat doa. Haleluya. Haleluya. Hari ini Tuhan sedang berbicara. Saya tidak bilang saya Tuhan. Tetapi hari ini Tuhan sedang bicara kepada jemaat GPD Cianjur lewat firman Tuhan yang sedang diberitakan. Jelek-jelek begini saya hamba Tuhan. Jelek-jelek begini hari ini saya sedang menjadi juru bicara Allah untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Dan sekarang Tuhan sedang bicara lewat saya. Haleluya. Amin, haleluya. Tuhan ada di surga. Dia tidak akan berkata, hai Bapak King, enggak. Dia akan bicara lewat hamba Tuhan. Dia akan bicara lewat apa? Lewat firman Tuhan. Waktu gembala kita baru meninggal dan rumahnya di yayasan, setiap hari banyak yang datang. Banyak yang datang. Apalagi kalau hari Minggu. Pagi-pagi sampai sore, banyak yang datang. Bawa kembang gitu loh. Satu hari, kok ribut di rumahnya Om Yoyo? Kenapa ribut? Saya lihat, wow, ada ibu-ibu jemaat GPDI Cianjur ribut lagi foto-foto di situ, lagi foto-foto. Saya intip-intip, wah ibu-ibu lagi foto-foto di situ. Kalau orang yang saya kenal, saya suka bercanda begini, jangan kau minta nomor togel di Om Yoyo ya. Jangan kau cari wangsit minta di Om Yoyo, di rumahnya Om Yoyo. Karena 40 tahun Om Yoyo jadi gembalamu. Dia sudah berbicara di sini. Suaranya sudah dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan itu tidak ada di rumah di sana. Tetapi setelah 2 bulan sampai sekarang, jarang gak ada jemaat GPD Cianjur yang ke rumah Om Yoyo. Gak ada. Tapi tadi ada satu keluarga saya lihat datang ke rumahnya Om Yoyo. Lihat. Nanti mereka datang lihat kalau rumahnya sudah bagus, bunga sakuranya sudah ada, mereka akan berselfie ria di situ dan orang tanya, di mana ini? Oh, saya ada di Jepang. Bohong dia, padahal dia ada di rumah Om Yoyo di sana. Datang waktu rumahnya sudah bagus, sudah indah, dan mereka bilang bagus sekali. Di mana itu jemaat? Jangan cari suara di sana di SAC di depan Yayasan Kabar Baik. Itu bukan tempatnya. Suara Om Yoyo sudah ada di sini selama berpuluh-puluh tahun. Haleluya. Haleluya. Coba kita akan belajar dari Yohanes pasal 10 ayat 27. Ayat 27 kita baca dulu mulai dari ayatnya yang pertama. Yohanes 10 ayat pertama. Aku berkata kepadamu, sesungguh-sungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengar suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka. Dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya,
karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Ayatnya yang ke-27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Yesus sedang bicara soal hubungan antara gembala dan domba. Hubungan gembala dan domba itu begitu akrab, begitu sangat harmonis. Kenapa? Domba hidup karena gembala, gembala juga hidup karena domba. Apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan soal gembala? Gembala yang dimaksudkan oleh firman Tuhan yang dikatakan oleh Yesus adalah gembala agung kita, Yesus Kristus. Pertama itu, gembala yang dimaksudkan adalah Tuhan Yesus Kristus. Gembala yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus yang kedua adalah gembala sidang. Gembala jemaat. Kita punya ibu gembala. Yang dimaksudkan dengan gembala oleh Yesus Kristus adalah pelayan-pelayan, penginjil-penginjil, guru-guru sekolah Alkitab, para pelayan Tuhan. Jadi Tuhan berkata sedang mengumpamakan Yesus adalah gembala, dan domba-domba itu adalah jemaat-jemaat GPD Cianjur. Amin. Gembala ada ya Yesus, gembala agung kita. Gembala adalah apa? Gembala sidang, ibu gembala kita ada di sini. Gembala adalah apa? Hamba-hamba Tuhan, penginjil-penginjil. Dan saat ini Tuhan sedang mengandaikan Dia sebagai gembala dan jemaat di sini adalah domba. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Domba adalah binatang yang bodoh, binatang dungu yang tidak tahu apa-apa. Domba tidak punya cakar. Domba tidak punya taring. Domba tidak punya alat untuk menyerang musuh. Kalau ada musuh yang datang pada domba, dia akan diam saja sampai dia akan mati di situ. Oleh sebab itu, Yesus diumpamakan seperti domba yang dibawa ke pembantaian, dibunuh di sana. Dia tidak melawan. Dan itu adalah karakter orang percaya. Amin. Haleluya. Ayatnya yang ke-27 bilang, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Domba-domba mendengarkan suara. Suara dalam bahasa Greka akauo. Akauo artinya mendengar, memperhatikan, mempertimbangkan, dan memahami. Mendengar artinya memperhatikan, mempertimbangkan, dan memahami untuk dimengerti. Ada Om Edi di sini. Saya sama Om Edi zaman dulu-dulu Om Yok suka panggil. Edi, Ruben di sini. Kamu harus begini. Bikin ini begini. Saya sama Om Edi Kor bilang, ya Om. Ya Om. Om Yok bilang begini. Ya, tapi salah dikerjakan. Ya, tapi tidak dikerjakan. Kami dengar, tapi kami tidak mengerti. Kami takut bertanya. Makanya, ya. Akuo maksudnya memperhatikan, mempertimbangkan, dan apa katanya? Memahami apa yang dikatakan. Domba itu saya bilang tadi binatang yang bodoh, binatang yang tolol, binatang yang tidak punya pengetahuan. Tetapi domba punya kelebihan. Kelebihan domba apa? Dia punya pendengaran, dia punya telinga yang luar biasa. Dia bisa mendengar suara dari jauh. Tapi yang aneh, yang bisa didengar, dimengerti oleh domba, cuman suara gembalanya. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Dia akan tunduk pada suara gembalanya. Karena dia kenal. Mengapa sampai domba itu bisa mengenal suara daripada gembala? Karena sejak domba itu kecil, lahir, dia dididik, dia dibesarkan oleh gembala. Gembala itu akan melatih domba ini. Melatih dengan apa? Berbicara, mengeluarkan suara. Sehingga sampai dia besar, domba ini kenal benar suara gembalanya. Kadang-kadang gembala itu akan menyanyi-nyanyi di tengah-tengah dombanya yang masih kecil. Dibiasakan dari masih kecil. Alkitab bilang domba itu dipanggil oleh gembala satu persatu. Dengan menyebut namanya satu persatu. Ini pelajaran bagi kita bahwa dilatih dari kecil.
Bagi om-om, tante-tante, oma-opa yang punya anak, punya cucu masih kecil, suruh ke sekolah minggu. Amin. Suruh ke sekolah minggu. Jangan sudah jadi kumisan, sudah jenggotan baru suruh ke sekolah minggu. Suruh sekarang kalau punya anak kecil. Jangan sampai sudah jadi narkoba baru suruh ke sekolah minggu. Jangan sampai sudah dipenjara karena mencuri, merampok baru ke sekolah minggu. Jangan sudah ditembak polisi baru panggil gembala berdoa. Dilatih dari kecil. Domba ini dilatih dari kecil sampai suara gembalanya dia hafal benar. Latih anak sekolah minggu dari kecil dengar firman Tuhan. Dia akan peka dengan firman Tuhan. Haleluya. Jangan sampai sudah info sana sini baru panggil ibu gembala berdoa. Panggil tua-tua sini. Di mana waktu masih muda? Di mana waktu masih kuat? Waktu masih jaya ada di mana? Oh, ada di jalan-jalan, ada di Pangandaran, ada di Curug, ada di mana sana tuh? Banyak yang ketawa, saya tidak menyindir loh. Enggak. Di mana waktu kuat? Enggak ada, sekarang sudah tua. Sudah pakai tongkat. Gigi sudah ompong, baru maju ke depan mau bersaksi bagi Tuhan. Suaranya sudah tidak jelas. Domba dilatih oleh gembala waktu dia masih kecil. Sampai dia begitu peka terhadap suara domba, suara gembalanya. Yesaya 50 berkata begini, setiap pagi Tuhan mempertajam telingaku untuk menjadi telinga seorang murid. Mempertajam telinga. Jadi untuk peka terhadap suara Tuhan, mengerti suara Tuhan harus dilatih. Telinga-telinga yang kotor dibersihkan. Telinga yang congean dibersihkan. Kenapa? Telinga itu tempat dengar firman Tuhan, bukan tempat kotoran. Haleluya. Haleluya. Mari kita latih. Latih sama seperti gembala melatih dombanya. Sampai dia tahu loh dia. Suara domba, suara gembala. Gembala, domba bisa membedakan. Suara asing. Ayat 5 coba. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya. Karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Ternyata ada gembala benar, ada gembala asing. Ada penginjil benar, ada penginjil palsu. Ada murid benar, ada murid palsu. Ada pengerja benar, ada pengerja palsu. Ada tua-tua sidang benar, ada tua-tua sidang palsu. Kan ini ada bilang begitu. Suara orang asing mereka tidak akan dengar. Yang mereka dengar cuman suara gembalanya. Sekarang ada banyak suara asing yang terdengar di sana sini. Dan suara asing itu begitu menakutkan. Dan orang lebih suka dengar suara asing. Suara nabi palsu, suara gembala palsu. Di kelas 2 saya ngajar ini soal Mesias palsu. Mesias artinya yang diurapi tapi palsu. Itu Yesus Kristus, Mesias yang asli. Tetapi ada Mesias palsu. Orang-orang yang diurapi tapi palsu. Banyak orang cari loh. Minta ampun. Lihat videonya. Jalan-jalan sambil basar roh. Begini-begini orang-orang jatuh. Saya murid asli Om Yoyo. Yang lain kan cuma 9 bulan. 1 kali, 2 kali, 9 bulan. Saya kan berpuluh-puluh tahun dengar firman Tuhan. Mendengar suara Om Yoyo. Dan saya bisa merasakan betapa Om Yoyo itu dipakai oleh Tuhan. Saya tahu Om Yoyo dipakai Tuhan waktu dia hidup. Setelah dia mati saya semakin tahu lagi. Ternyata pemakaian Tuhan terhadap Om Yoyo itu lebih dari yang saya tahu. Contoh begini, kalau Om Yoyo lagi ngajar, Roh Kudus bekerja.
Saya kalau Om Yo lagi di kelas, saya akan tunggu di depan kelas sampai Om Yo selesai. Waktu Om Yo ngajar, Roh Kudus itu bekerja tanpa teriak-teriak, tanpa bergerak-bergerak ke sana ke sini, tanpa ada orang yang mau tangkap orang yang jatuh, tetapi Roh Kudus bisa bekerja. Bukan cuma di kelas, tetapi sampai di kantor-kantor. Orang yang lagi kerja bisa diam, merasakan hadirat Tuhan. Urapan Tuhan ada. Sekarang palsu. Aneh kalau sampai jemaat Cianjur cari yang palsu. Tapi memang yang palsu kan banyak yang cari. Yang asli mahal. Makanya cari yang palsu. Tas palsu. Sepatu palsu. Semua palsu. Banyak yang cari. Yang asli mahal. Yang asli memang mahal. Karena yang asli tidak terkontaminasi. Haleluya, haleluya. Om Yoyo itu hamba Tuhan modern. Dia khotbah di segala macam gereja. Tetapi soal pelajaran GPDI banget. Jangan coba-coba menyentuh soal doktrin gereja kita. Om Yoyo akan marah. Padahal dia khotbah di mana-mana gereja. Asli loh. Harusnya jemaat GPDI-nya harus bersyukur. Pernah digembalakan oleh Om Yoyo. Gembala orang asing katanya mereka tidak akan dengar. Tidak akan diikuti. Kenapa dia tahu sesat? Udah tahu sesat kenapa ikut? Domba tahu yang suara asing ini adalah palsu. Mereka tidak akan ikut. Jalannya akan ditinggalkan. Amsal bilang ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujung-ujungnya maut. Sekarang mau pilih gereja, banyak. Mau pilih persekutuan, banyak. Mau cari hamba Tuhan, banyak. Tinggal pilih yang mana. Tetapi yang palsu banyak. Mau ikut yang palsu? Domba saja binatang, firman Allah berkata, dia tidak mau ikut yang palsu, yang suara asing, yang orang asing. Kemudian yang kedua, ayat 5 tadi, dia akan lari. Waktu domba mendengar suara orang asing itu, dia akan lari. Domba tahu bahwa orang asing itu jahat. Sebentar dia akan ambil, dia akan sembelih, dia akan potong domba itu. Yohanes pasal 10 ayat 10. Yohanes pasal 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyailah dalam segala kelimpahan. Makanya domba tidak mau ikut suara asing, dia tidak mau. Karena katanya dia akan dibunuh. Kalau Yesus datang, gembala asli datang, dia akan membawa hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Amin. Haleluya. Mau pilih yang asli atau yang palsu? Halo? Selanjutnya dia berkata begini yang ayat 5 itu. Suara orang asing tidak dikenal. Saya bilang tadi, domba ini begitu peka terhadap suara. Tetapi yang dia dengar cuma suara gembalanya. Dia tidak mau orang asing. Tidak mau dengar dengan orang asing. Satu aja gembalaku. Gak usah dengar orang asing katanya. Waktu malam kadang-kadang domba itu ada di padang gurun. Dia mendengar ada suara harimau. Ada suara serigala yang mengaum-aum. Domba ini akan ada ketakutan. Dia akan mengeluarkan suara. Waktu dia mengeluarkan suara, gembala tahu, gembala dengar, dan gembala akan datang menyuruh domba-dombanya tenang. Tenang, ada aku. Tenang. Jadi waktu mereka ketakutan karena ada serigala binatang buas, mereka teriak-teriak, datang gembala. Tenang. Tadi hamba Tuhan Pendeta Revi Amondo itu bilang, tenang diam. Gak usah banyak omong, tenang diam. Ini ada serigala, domba-domba ribut, takut. Tetapi
dombanya. Gembalanya datang, tenang. Ingat waktu murid-murid ada di atas perahu? Mereka ketakutan karena ada angin ribut di situ, ada gelombang yang besar di situ. Mereka ketakutan, tetapi Yesus muncul dan dia kata, diam, tenang. Haleluya. Tenang, diam, jangan banyak bicara. Gembala akan datang menenangkan kita. Saudara, Yesus berkata begini, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepada engkau. Yesus undang loh, marilah kalau kamu takut, berbeban berat, letih, datang kepada aku. Belajarlah dari aku katanya. Saya percaya yang hadir pada sore hari ini memenuhi undangan Tuhan. Kita lelah, kita lemah, kita perlu kekuatan. Kekuatan itu dari Tuhan yang tidak datang pada sore hari ini karena mereka rasa mereka punya nyawa cadangan sampai 10, tidak akan mati-mati, ada cadangannya. Mereka kuat seperti Superman, mereka luar biasa, makanya tidak usah ke gereja, nggak usah ke gereja. Orang dia kuat, tetapi kita orang lemah, orang tidak berdaya seperti domba tadi. Makanya waktu Yesus berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepada engkau. Kita datang semua, haleluya. Dan di sini Om Yo bilang, kita akan direstorasi oleh Tuhan, kita akan disegarkan oleh firman Tuhan. Sebentar pulang walaupun capek, haleluya, puji Tuhan. Kolektornya naik 50.000. Diam katanya, jangan ribut. Lagu lama. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, terdengarlah sini sana, banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Haleluya. Ada keributan di luar, tapi kita punya tempat untuk berlindung di mana? Di sabda Allah, di firman Allah. Allah lagi bicara lewat firman-Nya. Kemana kita mau lari? Orang kan sekarang mau cari aman, mau lari ke gunung, gunung meletus juga. Mau lari ke laut, laut ada gelombang di sana, ada tsunami. Mau lari di mana? Mau lari di lembah. Ada apa di sana? Ada banjir di sana. Tidak ada tempat yang bisa menyelamatkan kita. Cuma apa? Lewat firman Tuhan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Saya punya catatan panjang. Saya kan bukan Om Yoyo. Om Yoyo nggak usah pakai catatan. Saya pakai catatan panjang nih. Sampai bingung saya bacanya. Om Yo kan hebat, nggak pakai catatan. Datang nggak bawa Alkitab. Saya udah 2 hari catat-catat. Bingung juga lihat catatan sendiri. Domba-dombaku mendengar suaraku. Ayat 27. Dan aku mengenal mereka. Domba-domba dengar, kenal suara gembalanya. Saya mau tanya dulu, jemaat, kenal enggak suara ibu gembala kita? Kenal enggak suara ibu gembala kita? Tutup mata pun kita akan tahu ibu gembala sedang berdoa. Ada jemaat bilang begini, Ben, kalau ibu gembala berdoa, saya suka nangis. Saya juga. Kalau ibu gembala berdoa katanya, itu beberapa jemaat ngomong sama saya. Sekarang saya mau tanya, kenal suara ibu gembalamu? Walaupun tutup mata tahu bahwa ibu gembala punya suara? Apakah saudara akan ikut suara itu? Firman Tuhan bilang, Yesus bilang, aku mengenal suaranya. Aku mengenal suara domba-dombaku. Mengenal bahasa Grekanya itu ginosko. Memahami, mengerti. Saya kenal jemaat, tapi saya tidak tahu namanya siapa. Saya kenal jemaat, tapi saya tidak mengerti dengan keadaan jemaat. Saya kenal jemaat, tetapi saya tidak tahu kondisi hatinya. Tetapi gembala yang baik, Yesus Kristus, dia kenal, dia memahami, dia mengerti keadaan domba-dombanya. Dia mengerti bahasa
tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Gembala kenal, memahami, mengerti keadaan dombanya. Tahu dia, bagi orang Israel, domba itu adalah harta yang paling berharga. Kekayaan orang Israel itu dinilai dari berapa banyak jumlah dombanya. Iya kan? Ayub punya domba banyak. Banyak. Itu Abraham, Ishak, Yakub punya domba banyak. Dan Alkitab bilang mereka orang kaya. Kekayaan orang Israel itu ditentukan oleh jumlah dombanya. Makanya mereka begitu menghargai domba. Gembala harus ekstra hati-hati menjaga domba. Kenapa? Domba bisa dimakan dagingnya oleh orang Israel. Domba kalau bulunya sudah panjang, mereka akan gunting bulunya, dijadikan pakaian, dijadikan wol. Orang Israel akan mengambil domba untuk dipakai upacara keagamaan. Mereka akan mempersembahkan domba untuk Tuhan di surga. Oleh sebab itu, domba itu harus dijaga, dirawat sedemikian rupa. Gembala kenal suara domba-dombanya. Maksudnya begini, kalau dombanya lagi lapar, suaranya beda. Dia akan mengeluarkan suaranya dan gembala tahu, oh dia lagi lapar nih domba. Aku akan bawa dia ke rumput yang hijau. Waktu dia berbunyi lagi, gembala tahu, oh dia lagi haus, saya akan bawa ke air. Oh dia lagi takut, suara domba yang ketakutan. Oh dia lagi sakit, gembala mengerti. Gembala memahami. Suara domba menentukan keadaannya dia. Tuhan mengenal suara kita. Gembala, ibu gembala saya yakin kenal dengan kita. Suara kita dia kenal. Apalagi gembala agung kita Yesus Kristus. Dia kenal suara kita. Tapi kan ada jemaat yang aneh-aneh kan. Tiba-tiba kerasukan. Wow, kerasukan. Panggil gembala. Gembala tahu orang itu dombanya. Dia tahu suara anak kerasukan ini. Bukan kerasukan. Apa? Gembala tahu. Dia bukan kerasukan. Meminta kawin. Tapi karena dia takut bilang sama papanya, pura-pura kerasukan saja. Tapi kan gembala sudah tahu. Orang dari sekolah minggu ada di gereja kita. Gembala tahu dia punya apa itu? Suaranya orang minta kawin tapi pura-pura kerasukan. Ada lagi pura-pura stres. Gembala tahu, oh ini dombanya lagi stres. Lagi stres nih domba begini. Dikasih 50.000. Langsung sembuh stresnya. Oh dombanya stres karena gak punya duit. Gembala tahu. Haleluya, kok king ketawa. Haleluya. Gembala tahu, dia mengerti, dia merasakan apa yang dirasakan oleh gembala, oleh domba. Tuhan mengenal kita lewat kita bicara. Saya bilang tadi, lewat doa. Kita sedang bicara dengan doa. Doa adalah jembatan bagi kita untuk bersatu dengan Tuhan kita. Saya begitu terkesan dengan kata-kata dari ibu gembala kita. Dia bilang begini, saya diberikan talenta oleh Tuhan, tapi saya tidak mempergunakan talenta itu. Dan talenta itu saya rasakan diambil oleh Tuhan. Kata ibu gembala. Tapi saya pikir enggak. Om Yoyo menginjil kemana-mana. Di balik pelayanan Om Yoyo yang luar biasa itu, menangkan banyak jiwa, ada Tante Melani Handayani Awandatu yang berdoa untuk dia. Amin jemaat. Haleluya. Tante memang dah khotbah waktu Om Yoyo ada. Berdoa juga mungkin akan ditolak. Tetapi di rumah dia berdoa. Kekuatan dari seorang Om Yoyo itu ada sama istrinya yang berdoa bagi untuk suami kepada Tuhan.
Sehingga memang begitu kuat, begitu hebat, begitu dipakai oleh Tuhan. Amin. Satu hari sudah meninggal nih, ada di surga. Pembagian hadiah katanya. Pembagian mahkota. Kok King, maju Tuhan panggil. Maju ke depan. Ini mahkota. Wih, lumayanlah sebesar ini. Ruben, maju ke depan. Lebih besarnya mahkotanya Om King dari saya. Saya kan lumayan kaget. Saya pengkhotbah, saya pendeta, saya guru. Kok mahkota saya lebih besar Om King? Tiba-tiba nenek-nenek nih. Ibu Samuel Rahmat maju ke depan. Dikasih hadiah, mahkota. Mahkotanya lebih besar. Lebih besar dari saya lagi. Dan saya protes sama Tuhan. Tuhan, saya itu khotbah loh. Tanggal berapa? Tanggal 9 Agustus saya khotbah di GPD Cianjur. Tante Yuan kan cuma ketua kaum wanita. Kenapa? Apa Tuhan? Kenapa mahkotanya jauh lebih besar dari saya? Saya protes sama Tuhan. Tuhan tidak adil. Tuhan bilang, jangan sok kamu Ruben. Jangan belagu kamu. Kamu tahu, kamu bisa khotbah tanggal 9 Agustus itu karena apa? Karena Ibu Samuel Rahmat berdoa untuk engkau. Makanya upahnya lebih besar dia daripada kamu. Amin. Haleluya. Yang mau berdoa, tingkatkan doamu. Upahmu besar di surga. Lebih besar dari saya yang khotbah. Dan saya tidak boleh iri itu. Karena itu adalah hak prerogatif dari Tuhan. Tuhan mengenal kita. Haleluya. Yang ketiga, ayat 27 masih tetap. Domba-dombaku mendengar suaraku. Dan aku mengenal mereka. Dan mereka mengikut aku. Mereka kenal suara. Saling kenal antara domba dengan gembala. Dan sekarang katanya mereka mengikuti gembala. Domba-domba ini mengikuti gembala. Bahasa Grekanya akolauteo. Akolauteo adalah berjalan mengiring orang yang ada di depan. Orang ada di depan, saya di belakang. Itu berjalan dalam bahasa Greka. Berjalan. Dan domba tidak usah takut. Kenapa? Ada gembala di depan. Kalau misalnya ada musuh, yang mati pertama kali gembala, bukan domba. Gembala akan pasang badan. Saya baca satu buku zaman dulu, waktu kerusuhan tahun 98. Banyak pendeta-pendeta, bukan GPDA ya, bukan Pantekosta, yang kabur ke Singapura. Mereka kabur ke Singapura. Mereka tinggalkan domba mereka di Jakarta, di kota-kota besar. Mau dibakar-bakar, dia aman di Singapura. Tetapi GPDI tetap kebaktian. Tidak ada pendeta yang lari ke Singapura. Oh, dia gembala yang menyerahkan hidupnya untuk domba-domba. Haleluya. Haleluya. Gembala di depan, domba di belakang. Dan karena dia mengikut. Kalau kita ikut gembala yang baik, kita tidak akan buta. Kita punya sasaran. Gembala yang baik tidak akan menuntun kita ke neraka. Tidak akan. Waktu di kedukaan kemarin saya bilang, Tuhan tidak akan menyuruh kita masuk surga. Tuhan tidak akan menyuruh kita masuk neraka. Tetapi soal surga dan neraka adalah pilihan. Mau pilih surga atau neraka? Gembala yang baik, dia berdiri di depan, berjalan di depan, dan domba-domba akan mengikuti dia. Gembala dipercaya oleh domba-dombanya, aman kok. Saya akan dituntun ke air yang jernih. Saya akan dituntun ke padang rumput yang hijau. Makanya gembala bawa dua alat. Bawa tongkat di sebelah kiri, bawa gada di sebelah kanan. Kalau ada musuh, pakai gada dipukul, dihajar. Kalau ada domba yang mau keluar, ambil tuh. Ambil tuh tongkat yang ada cantelannya di ujung, ambil tuh. Dan saya percaya, walaupun gembala kita sekarang seorang wanita, tetapi gada dan tongkat ada di tangannya. Jangan main-main. Ada gada. Gada itu sekali pukul, mati loh. Kalau ada domba-domba yang nakal-nakal, kepala batu, yang mau keluar dari kumpulan, diambil tongkat, diambil kaitannya. Nih, sini lagi ke gereja lagi tuh. Sini lagi.
Mau laki mau perempuan, berhubung gembala kita sekarang seorang ibu, punya tongkat yang sama. Seperti gembala laki. Punya gada yang sama. Punya kuasa, punya otoritas yang sama. Makanya tidak usah takut jemaat GPD Cianjur akan dituntun ke air yang jernih. Jemaat GPD Cianjur tidak usah takut, tidak akan dikasih firman Tuhan basi yang bisa bikin sakit perutmu. Tapi akan diberikan firman Tuhan fresh from the oven, yang masih segar-segar. Saya terima kasih dipilih oleh Ibu Gembala khotbah di minggu sore. Tidak usah takut, karena gembala ini tahu dia tidak akan membawa kita kepada kebinasaan, tetapi dia akan menuntun kita kepada air yang jernih. Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin, haleluya. Kita tidak akan menjadi buta kalau kita berjalan bersama dengan gembala yang benar. Tetapi perjalanan kita juga bukan di jalan tol. Perjalanan kita, jalan kita adalah jalan yang berliku, yang berduri. Tetapi kalau ada gembala, dia akan membuka jalan itu dengan gada dan tongkat. Kita akan jalan dengan aman sampai pada tujuan yang sebenarnya. Yesus berkata, akulah pintu, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Haleluya. Nggak usah takut jemaat. Ada gembala yang baik. Ikut gembala yang baik. Saya tahu sekarang akan apalagi orang yang ada duit kan. Aduh, nggak usah di Cianjur deh. Apa tuh? Terkebelakang. Ke Jakarta, hebat-hebat. Song leadernya hebat-hebat. Sakti hamba Tuhannya. Kata siapa? Ntar juga bisa ditangkap KPK. Bisa ditangkap polisi. Ayat yang terakhir. 1 Yohanes pasal 4 ayat 5. 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-5. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengar engkau. Katanya gembala palsu itu berasal dari dunia, dan dunia mendengarkan mereka. Mereka berasal dari dunia, mereka bicara soal dunia, dan dunia mendengarkan mereka. Coba kalau kita ketemu dengan orang dunia, orang yang belum bertobat, kalau kita bicara soal, nih togel, nah nih udah rapat kayak anggota DPR, kumpul-kumpul udah karu-karuan, orang dunia senang kumpul. Tetapi coba kalau kita lagi bicara soal firman Tuhan, mereka tidak mau, mereka tidak akan dengar. Kenapa? Orang dunia katanya berasal dari dunia. Mereka bicara soal dunia, dan dunia akan mendengarkan mereka. Ayatnya yang ke-6, kamu berasal dari Allah. Haleluya. Kita beri tepuk tangan dulu dari buat Tuhan. Kita berasal dari Allah loh, bukan dari dunia ini. Saya bilang sekali lagi, jelek-jelek begini, saya berasal dari Allah. Jangan main-main loh. Jangan coba-coba. Saya berasal dari Allah, bukan dari dunia. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Siapa yang tidak akan mendengarkan gembala, dia berasal dari dunia. Itulah tandanya katanya roh kebenaran. Sekarang tinggal pilihan. Mau dengar suara dunia yang begitu indah, yang begitu merdu, yang membuat kita bisa tidur, atau mendengar suara Tuhan. Kadang-kadang suara dunia lebih merdu, lebih indah daripada suara Tuhan. Dan kita salah pilih. Tetapi bagi jemaat GPD Cianjur, kita orang-orang pintar, kita akan pilih yang dari Tuhan. Karena kita memang dari Allah. Haleluya. Saya bangga, saya senang. Karena saya bukan dari dunia ini. Saya dari Allah. Saya anak Allah. Saya dilahirkan dari benih ilahi. Kita berasal dari Allah. Dan kalau kita berbicara,
orang rohani akan mendengarkan kita. Karena kita sama-sama dari Allah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maaf pemain musik, kita akan nyanyikan pujian Ku Bawa Hidupku Sekarang. Haleluya Tuhan. Amin Tuhan. Haleluya. Glory Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidup. Glory, haleluya, amen, amen, amen. Penuhi hatiku sekarang, amen, 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 dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku, haleluya, glory Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, glory, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Haleluya, glory Tuhan, jadikan aku rumah doa-Mu. Amin Tuhan, haleluya, agar semua suku bangsa datang menyembah. Ku bawa hidupku, puji Tuhan, haleluya, bawa hidupku, glory, glory, haleluya Tuhan. Oh, terima kasih, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidup. Penuhi hatiku, dan Tuhan, haleluya, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara. Jadikan aku, mari kita sebangkit berdiri, haleluya, puji Tuhan, amin, amin, amin. Jadikan aku, haleluya, haleluya, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, haleluya, glory, jadikan aku rumah doa-Mu, rumah doa-Mu, glory, haleluya Tuhan, agar semua suku bangsa datang agar semua suku bangsa, puji Tuhan, haleluya, agar semua suku bangsa
menyembahmu. Haleluya, haleluya. Glory, terima kasih Tuhan. Haleluya, Engkau Gembala yang baik. Terima kasih Bapa, haleluya. Glory Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Glory. Haleluya. Glory Tuhan, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Dengan hormat Ibu Hudianti maju ke depan untuk berdoa. Jadikan aku Tuhan doamu, glory, agar semua suku bangsa datang menyembah. Haleluya, puji Tuhan. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, glory Tuhan, amin. Akan semua suku bangsa datang. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita Terima berdoa. kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk mendengar suara Engkau dan meresponinya dalam kehidupan kami Tuhan. Kadang-kadang kami seringkali bandel Tuhan, tidak melakukan apa yang Tuhan ingin kami lakukan. Tetapi biarlah pada saat ini kami berdoa, biarlah Roh Kudus memampukan kami, sehingga kami boleh melakukan apa yang Tuhan ingin kami lakukan di dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami boleh menyenangkan Engkau. Terima kasih Yesus, kerinduan kami untuk hidup lebih dekat lagi kepada Engkau Tuhan, sebab kami adalah anak-anak-Mu. Kami berasal daripada Engkau Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pada saat sore hari ini, meteraikan di dalam hati kami. Biarlah boleh berbuah-buah dengan lebatnya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu yang sudah memberitakan kebenaran daripada firman-Mu, Engkau mengurapi, memberkati setiap kehidupannya, setiap pelayanannya. Untuk lebih hari, lebih heran lagi Engkau pakai, dimanapun Engkau pakai dia memberitakan firman-Mu. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu senantiasa. Kami jemaat-Mu Tuhan merasa diberkati pada saat sore hari ini. Terima kasih Yesus, bila sebentar kami akan memberikan korban syukur kami. Engkau sudah memberkati kami, dan biarlah kami boleh sisihkan sedikit untuk pekerjaan-Mu Tuhan, sehingga Engkau boleh disukakan. Terima kasih Yesus, memberkati, mengurapi, dan menyucikan setiap tangan-tangan yang terulur, sehingga kami boleh memberikan dengan hati yang tulus kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.